Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kali ini dari komputasi statistik, saya akan coba menyampaikan bagaimana cara melakukan visualisasi data dengan menggunakan bantuan software R. Visualisasi data itu pada intinya adalah kita mau coba merepresentasikan data dalam bentuk grafik atau diagram ya. Jadi dengan melalui tahapan merepresentasikan data dengan grafik itu akan memberikan kita pemahaman awal mengenai data ya. Selain itu juga dengan melakukan visualisasi data itu akan membantu kita untuk menyampaikan pesan atau informasi hasil analisis kepada target pembaca kita atau kepada audiens ya. Jadi ini lebih mudah kita memudahkan kita untuk menyampaikan informasi dalam bentuk diagram atau dalam bentuk grafik. Nah, sebelum kita masuk bagaimana cara melakukan visualisasi data dengan menggunakan grafik atau diagram, di sini saya coba review lagi ya jenis-jenis diagram yang sudah pernah kita pelajari di statistika elementer ya. Jadi ada beberapa jenis diagram ya. Salah satunya adalah ada yang disebut sebagai diagram lingkaran atau pie chart. Jadi diagram lingkaran ini salah satu jenis diagram yang bisa kita gunakan kalau kita mau menyampaikan informasi atau meringkas data khususnya untuk variabel kategori. Sebagai contoh, misalkan saya melakukan survei kepada mahasiswa UIN ya. Misalkan dari sampel yang saya ambil, saya ingin melihat bagaimana sih representasi berdasarkan jenis kelamin ya. Atau misalkan bagaimana representasi berdasarkan fakultas. Ada berapa persen misalkan dari fakultas FST, ada berapa persen misalkan dari fakultas Tarbiyah dan sebagainya. Itu kita bisa menggunakan pie chart ya. Kita bisa menggunakan pie chart untuk menyampaikan informasi dari variabel kategori. Selain diagram lingkaran, untuk variabel kategorik itu juga bisa kita representasikan dalam bentuk bar chart ya, atau diagram batang. Ya, jadi diagram batang itu kan yang bentuknya ada batang, di mana setiap batang ini merepresentasikan setiap kategorinya ya. Jadi misalkan tadi kalau jenis kelamin ya berarti saya punya 2 batang, di mana yang satu untuk merepresentasikan persentase banyaknya perempuan, yang satu untuk banyaknya laki-laki ya. Kemudian ada juga diagram yang disebut histogram. Histogram ini bentuknya mirip seperti bar chart ya. Jadi dia juga berupa diagram batang. Cuman histogram ini kita gunakan untuk merepresentasikan data kontinu ya. Biasanya untuk melihat bagaimana distribusi dari variabel kontinu. Misalkan tadi saya mensurvei mahasiswa UIN ya. Kemudian saya ingin melihat bagaimana distribusi usianya ya. Salah satunya kita bisa buat histogram, di mana histogram ini bentuknya seperti diagram batang, hanya saja batangnya dia berhimpitan ya, seperti ini ya, seperti ini. Jadi ini bentuk dari histogram. Kemudian ada juga yang disebut box plot. Box plot ini juga kita gunakan untuk merepresentasikan data kontinu ya, di mana diagramnya ini terdiri dari box kotak ya, dan ada garis ya. Jadi istilah lain box plot itu ada juga yang menyebutnya box and whisker plot. Box and whisker plot. Jadi boxnya ini merepresentasikan ada kotak, whiskernya itu menyatakan garis ya, ada garis ke kiri, ada garis ke kanan dari kotak yang kita buat di sini ya. Atau juga bisa kita representasikan box plot itu dalam bidang dalam bentuk vertikal ya. Jadi kalau vertikal berarti whiskernya dia ada garis ke atas, ada garis ke bawah ya. Jadi box plot ini bisa kita gunakan untuk melihat sama ya, untuk melihat bagaimana distribusi dari data yang kita punya. Apakah datanya cenderung dia normal ya atau simetris, atau misalkan datanya skew, cenderung memanjang
ekornya memanjang ke kiri atau ke kanan. Kemudian ada juga scatter plot atau diagram pencar. Kalau scatter plot ini umumnya juga digunakan untuk merepresentasikan data kontinu, tetapi untuk melihat bagaimana hubungan di antara dua variabel kontinu ya. Jadi 4 diagram yang saya sebutkan di sini ini khusus untuk diagram univariat ya. Artinya hanya untuk melihat satu variabel saja ya, univariat ya. Sedangkan scatter plot itu untuk melihat variabel yang sifatnya bivariat karena kita mau melihat bagaimana hubungan di antara dua variabel ya. Jadi scatter plot kita punya dua variabel, ada variabel x, ada variabel y. Misalkan saya mau melihat bagaimana hubungan tinggi badan dengan berat badan ya. Misalkan ini tinggi badan, x-nya ini tinggi badan, y-nya ini adalah berat badan ya. Nah, di sini setiap subjek, setiap mahasiswa itu nanti direpresentasikan dengan sebuah titik ya. Jadi kalau ada satu titik di sini artinya mahasiswa ini dia memiliki tinggi badan sekian dan berat badannya sekian ya. Dan seterusnya setiap objek atau subjek yang kita teliti kita representasikan dengan titik-titik di sini ya. Jadi kalau tinggi badan dan berat badan kita bisa lihat nanti trennya atau awan titiknya dia akan berbentuk seperti ini ya, ada tren naik ya. Jadi artinya kalau seseorang itu semakin tinggi umumnya juga berat badannya semakin tinggi ya. Jadi di sini nanti kita bisa melihat pola bagaimana hubungan antara dua variabel. Apakah hubungannya positif atau hubungannya negatif atau bahkan tidak ada hubungan. Ini bisa kita amati dari scatter plot. Kemudian ada juga line chart atau diagram garis ya. Kalau diagram garis ini salah satu aplikasinya biasanya kalau kita berbicara mengenai data runtun waktu ya. Jadi kita punya sumbu X yang menyatakan waktu, kemudian datanya ini biasanya kita plot dengan menggunakan line chart ya. Kita lihat bagaimana trennya dari waktu ke waktu, ini yang kita sebut sebagai line chart ya. Dan mungkin ada lagi bentuk-bentuk lainnya ya, cuman di sini saya hanya fokus dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, 6 jenis diagram ini nanti akan kita pelajari dan bagaimana caranya memvisualisasikannya dengan menggunakan software ya. Karena saya yakin kalian sudah pernah mempelajarinya di statistika elementer ya, dan mungkin juga sudah pernah mencobanya bagaimana menggambarkannya secara manual mungkin ya. Nah, di sini karena kita sudah masuk ke era komputasi ya, jadi segala sesuatu itu dimudahkan, sudah difasilitasi dengan komputer ya, tentu harus bisa kita manfaatkan ya. Karena jelas dengan komputasi itu lebih memudahkan kita atau mengefisiensikan waktu ya. Jadi lebih mudah kita melakukan visualisasi data atau nanti menyampaikan informasi berdasarkan data yang sudah kita buat dalam bentuk diagram. Nah, untuk menggunakan package ini ggplot2 tentu nanti package-nya harus kita install dulu ya. Jadi nanti silakan diinstal di laptop masing-masing dengan menggunakan perintah install.package ya. Nah, package ggplot2 ini adalah alat yang cukup canggih ya untuk mengkonstruksi grafis statistik berdasarkan ada yang disebut istilahnya sebagai grammar of graphic ya. Jadi ggplot ini mengimplementasikan grammar of graphic atau sistem yang koheren untuk mendeskripsikan dan membangun grafik. Jadi bahasa grafik ggplot2 ini memudahkan kita untuk memandang grafik sebagai susunan layer-layer ya. Layernya ini nanti bisa berupa grafik titik, grafik garis, atau grafik region ya, dimana masing-masing nanti itu bisa kita tampilkan dengan berbagai macam atribut grafis ya. Kemudian package ggplot2 ini merupakan bagian dari package lain ya yang disebut tidyverse. Nanti ini juga kita akan gunakan ya, nanti kita akan pelajari. Jadi ini merupakan paket
paket yang tidak terpisahkan ya, karena ggplot2 ini bagian tidyverse. Nanti kita juga akan mempelajari tidyverse, ini kita gunakan untuk memanipulasi data. Cuman saat untuk materi sekarang kita belajar dulu bagaimana cara memvisualisasikan data dengan menggunakan ggplot. Nah, apa sih itu sebenarnya grammar of graphic? Ide utama dari grammar of graphic itu nanti kita bisa menentukan sendiri blok penyusun plot dan menggabungkannya untuk menjadi satu tampilan grafis yang kita inginkan ya. Jadi grammar of graphic ini adalah alat yang memungkinkan kita untuk menyusun beberapa plot yang berbeda ya. Beberapa plot ini kita sebut sebagai layer ya. Jadi setiap plot kita sebut sebagai layer, kemudian setiap layer ini bisa kita gabungkan menjadi satu tampilan visualisasi sesuai yang kita inginkan ya. Jadi ini memiliki fleksibilitas yang tinggi ya, di mana kita bisa mengatur sendiri bagaimana tampilan atau visualisasi diagram yang mau kita buat ya. Nah, penyusun atau blok penyusun dari grafik pada ggplot itu ada 9 ya. Di sini saya sebutkan ada data. Ya tentu kan ketika kita mau membuat grafik ya tentu kan awalnya kita harus ada input berupa data. Kemudian ada aesthetic mapping. Aesthetic mapping ini menyatakan bagaimana datanya itu mau kita petakan ya, apakah titik atau menggunakan garis atau menggunakan bentuk yang lainnya ya. Jadi aesthetic mapping juga ini nanti yang menentukan mana yang mau kita gambarkan di sumbu X, mana yang mau kita gambarkan di sumbu Y ya. Kemudian ada geometric object. Geometric object ini nanti yang menentukan apakah kita mau menggunakan atau mau menggambarkan dalam bentuk histogram atau dalam bentuk line chart atau dalam bentuk misalkan bar chart dan lain sebagainya ya. Kemudian penyusun lainnya ada statistical transformation. Jadi transformasi statistika ini biasanya kita gunakan kalau datanya mau kita ringkas dulu. Salah satunya misalkan kita mau buat dalam bentuk tabel frekuensi ya. Jadi sebagai contoh, kalau kita mau membuat dalam bentuk misalkan bar chart ya. Kalau inputnya berupa data itu kan isinya berupa baris-baris yang menyatakan misalkan subjek ke-1 dia adalah perempuan, subjek kedua laki-laki, subjek ketiga laki-laki, dan seterusnya ya. Ketika kita ingin memvisualisasikannya dengan bar chart, tentu kan kita harus mentransformasi datanya dulu ke dalam bentuk tabel frekuensi ya. Jadi data mentah yang kita punya ya, misalkan ini adalah responden ke-1, 2, 3 dan seterusnya, ada laki-laki, perempuan dan seterusnya. Nah, ini datanya sebelum kita visualisasikan menjadi bar chart, kita bisa lihat misalkan tadi yang laki-laki lebih banyak daripada perempuan, yang ditunjukkan dengan barnya lebih tinggi ya. Nah, sebelum kita bisa langsung ke tahapan memvisualisasikan dalam bar chart, data ini kan harus kita transformasi dulu ya dalam bentuk tabel frekuensi. Kita hitung dulu ada berapa yang perempuan, ada berapa yang laki-laki ya. Kita hitung ada berapa jumlahnya atau kita bisa hitung berapa persentasenya, baru dari sini kita bisa buat ke dalam bentuk bar chart ya. Proses dari data mentah ke dalam tabel frekuensi seperti ini kita sebut sebagai transformasi statistik ya. Ini juga bisa kita lakukan dengan menggunakan ggplot ya. Kemudian ada scale, ini skalanya bisa kita atur juga. Kemudian ada sistem koordinat, kemudian ada adjustment position, kemudian ada faceting. Ya, nanti kita akan bahas lebih detail apa maksud dari faceting ini. Ya, jadi intinya grammar of graphic ini terdiri dari beberapa blok penyusun. Cuman yang paling dasar itu adalah data, kemudian aesthetic mapping, dan geometric
objek ini. Ini yang paling basic dari penyusun grammar of graphic. Nah, ini tadi yang saya sebutkan ya. Jadi komponen utama ggplot atau berdasarkan tadi ya, komponen-komponen dari grammar of graphic itu intinya ada 3. Yang pertama ada data, kemudian pemetaan ya. Jadi pemetaan ini menyatakan atribut datanya itu atau variabelnya itu mau kita petakan kemana ya. Kalau saya punya beberapa variabel, kemudian di situ kan harus diseleksi ya. Kita mau menyampaikan informasi yang mana, artinya kita harus petakan mana yang menjadi X, mana yang menjadi Y, dan sebagainya. Ya. Selain pemetaan terhadap variabel X dan Y, kita juga bisa menentukan karakteristik estetis grafis ya. Karakteristik estetis itu ada banyak ya. Misalkan kita mau tampilkan dalam bentuk misalkan dalam bentuk kotak ya, titiknya bisa kita ganti dengan representasinya bisa dalam bentuk kotak atau segitiga atau dalam bentuk lingkaran dan sebagainya. Itu juga bisa kita lakukan dalam mapping. Atau contoh lainnya, karakteristiknya bisa berupa warna, kemudian atau jenis garis dan lain sebagainya. Itu bisa kita gunakan pemetaan atau mapping di sini. Kemudian yang ketiga, komponen yang ketiga adalah geometri. Ini adalah bentuk representasi dari karakteristik grafis. Ya, jadi ini menyatakan apakah kita mau memvisualisasikan dalam bentuk histogram atau dalam bentuk bar chart atau dalam bentuk box plot dan lain sebagainya. Ya. Nah, bagaimana cara menggunakan ketiga komponen ini di dalam ggplot? Ini ada template dasar secara umum bagaimana kita menggunakan ketiga komponen ini di dalam memvisualisasikan data ya. Pertama, kita punya fungsi ggplot di mana argumen yang kita masukkan di dalam perintah ggplot ini adalah nama datanya ya. Kemudian ada tambah ini artinya kita mau menambahkan layer ya. Jadi kalau kita hanya menuliskan ggplot saja, dia nanti hanya memberikan template dasar atau gambar atau diagram kosong saja, tidak ada isinya ya, seperti ini. Kemudian kalau kita beri tambah, ini artinya kita mau menambahkan layer baru ke dalam diagram kosong ini. Dalam bentuk apa? Misalkan geomnya itu adalah misalkan kita mau menuliskan atau menggambarkan scatter plot, ya nanti kita ganti menjadi geom point ya. Jadi kalau kita tambahkan layer geom point, artinya kita mau menambahkan scatter plot pada template dasar ini ya. Isinya apa argumennya? Di sini adalah pemetaan ya. Pemetaannya nanti kita akan lihat lebih detail bagaimana cara melakukan pemetaannya. Nah, di sini pemetaan tadi ya, pemetaan estetiknya ini ada singkatannya. Kalau dalam ggplot itu menggunakan atau dituliskan dalam tulisan AES ya. Ini menyatakan atau bisa kita tafsirkan sebagai sesuatu yang terlihat. Jadi AES ini estetik menyatakan pertama kita menentukan posisinya ya. Mana yang mau kita petakan terhadap sumbu X, variabel mana yang mau kita petakan terhadap sumbu Y. Kemudian ada option lainnya, kita bisa memberikan perintah color, kita berikan warna atau fill, atau juga bentuk, atau dalam bentuk jenis garis, dan juga bisa ukurannya ya. Kemudian tadi geometrik itu adalah bentuk plot yang tadi saya jelaskan ya, itu yang kita buat untuk merepresentasikan data. Kita bisa pakai geom point ya, artinya nanti kita gambarkan dalam bentuk titik, atau ini lebih ke arah visualisasi data untuk membuat scatter plot. Kemudian kalau kita mau membuat diagram garis, kita berarti menggunakan geom line, atau kalau menggunakan box plot berarti kita tuliskan geom box plot seperti ini. Nah, sekarang kita coba ilustrasikan bagaimana cara menggunakan ggplot ini untuk visualisasi data ya. Di sini ada data MPG. Data MPG ini tersedia di dalam package ggplot ya. Jadi kalau kita panggil library ggplot,
kemudian kita panggil data MPG, ini otomatis akan keluar ya datanya. Data MPG ini adalah data mengenai kajian penggunaan bahan bakar ekonomis dari berbagai jenis model ya. Di sini ada sebanyak 38 model ya yang tercatat ya, yang tercatat dari tahun 99 sampai 2008 ya. Jadi kalau kita lihat ini adalah salah satu bagian dari data ya. Ada variabel manufakturernya, kemudian modelnya, kemudian ada displacement, ada tahun dan lain sebagainya ya. Nah, di sini misalkan berdasarkan data MPG ini kita ingin melihat bagaimana hubungan antara HWY ini adalah mobil fuel efisiensi di jalan tol ya. Jadi seberapa efisiensikah bahan bakar ya yang digunakan mobil yang ada di dataset ini ketika penggunaannya di jalan tol, itu direpresentasikan dengan variabel HWY. Kemudian display DISPL itu atau displacement itu menyatakan ukuran mesin ya, ukuran mesin dalam liter. Jadi di sini kita ingin melihat bagaimana hubungan antara ukuran mesin dalam liter dengan kemampuan si mobil itu untuk efisiensi penggunaan bahan bakar di jalan tol ya. Jadi di sini kita menggunakan variabel HWY ya. Jadi variabelnya yang ini HWY. Kemudian kita melihat bagaimana hubungannya dengan ukuran mesin ya. Nah, kalau menggunakan perintah dasar DR itu bisa kita menggunakan perintah plot seperti ini ya, plot. Kemudian tinggal kita masukkan mana yang mau kita petakan menjadi sumbu X. Sumbu X berarti di sini kita tuliskan di argumen pertama, yaitu variabel displacementnya. Kemudian yang disumbui adalah HWY. Ya, ini cara penggunaan atau menampilkan atau menggambarkan scatter plot dengan menggunakan perintah plot ya. Atau di sini karena kita akan menggunakan paket ggplot, berarti di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat scatter plot dengan ggplot ya. Mungkin kita bisa bandingkan ya, secara visualisasi tentu lebih bagus atau lebih menarik ketika kita menampilkan dalam bentuk ggplot dibandingkan dengan menggunakan perintah dasar menggunakan plot yang tadi kita sudah tampilkan ya, seperti ini ya, sedangkan ggplot ini kita tampilkan hasilnya seperti ini ya. Nah, bagaimana cara menampilkan seperti gambar ini? Pertama tadi kita harus gunakan template dasarnya. Pertama kita menggunakan fungsi ggplot ya. Argumen yang kita tuliskan di dalam perintah ggplot adalah datanya ya. Datanya sama dengan MPG. Kemudian kita tambah, kasih simbol tambah, artinya kita mau menambahkan layer berupa diagram titik ya. Jadi kita tambahkan geopoint di sini ya, karena kita mau menggambarkan scatter plot. Kemudian argumen di dalam geopoint ini kita menyatakan pemetaannya itu mau seperti apa ya. Jadi kita tuliskan argumennya mapping sama dengan AES, ini singkatan dari aesthetic. Kemudian kita berikan perintah variabel mana yang mau kita petakan ke variabel X dan mana yang ke sumbu X dan mana variabel yang mau kita petakan ke sumbu Y ya. Berarti di sini X-nya adalah variabel ukuran mesin ya atau displacement ini, kemudian Y-nya ini adalah fuel efisiensi di jalan tol ya. Jadi kalau kita ini running ya, atau kita ketikkan atau kita pencet Ctrl Enter, nanti kita peroleh visualisasi seperti ini
Ya, ini adalah perintah dasar dari memvisualisasikan scatter plot ya. Nah, perintah ini kalau mau kita simplifikasi ya sebenarnya mappingnya ini bisa kita buang ya. Jadi kalau ini tidak kita tuliskan ini tidak masalah, langsung kita tuliskan AS itu juga akan memberikan hasil yang sama ya. Seperti perintah yang saya tuliskan di sini ya. Jadi baik perintah ini menggunakan penulisan mapping ataupun tidak itu tidak masalah karena ini akan memberikan hasil yang sama ya seperti ini. Nah, dari sini kita bisa lihat ya apa informasi yang bisa kita peroleh berdasarkan informasi atau dari scatter plot ini. Kita bisa lihat bahwa plot ini menunjukkan bahwa ada hubungan negatif ya. Karena bisa kita lihat trennya dia menurun. Ya, kita bisa lihat trennya menurun. Jadi artinya apa? Kalau trennya menurun atau korelasinya negatif. Artinya kalau ukuran mesinnya itu semakin besar ya, berarti fuel efisiensinya semakin kecil, artinya semakin boros ya. Jadi kalau ukuran mesinnya semakin besar berarti dia menyatakan semakin boros ya, karena efisiensi dari bahan bakarnya itu semakin rendah ya. Jadi di sini kan lebih mudah ya kita mendapatkan informasinya daripada kalau kita hanya punya data mentahnya saja. Karena datanya mentah saja kan tidak bisa kita gali informasi apapun ya, kecuali kita sudah membuat visualisasi seperti ini ya. Nah, kemudian di dalam grafik yang tadi sudah kita buat, kita juga bisa menambahkan variabel lain selain tadi kan kita menggunakan variabel displacement sama HWY ya. Kita bisa menambahkan variabel ketiga dengan menggunakan aesthetic ke dalam scatter plot. Sebagai contoh, kita mau memetakan warna ke variabel lain ada yang disebut sebagai kelas ya. Jadi ini kelas mobilnya ya. Jadi kalau kita lihat kelas mobil dari dataset MPG itu ada sebanyak 1 2 3 4 5 6 7 ada 7 ya. Jadi ada 7. Kemudian di sini kita ingin mengelompokkan data ya, data yang tadi berdasarkan kelasnya. Ya, jadi kita bisa memetakan kelas sebagai variabel ketiga misalkan dengan memberikan warna. Jadi perintahnya masih sama seperti tadi ya, seperti ini, hanya saja kita petakan variabel ketiga kelas dengan menggunakan warna ya. Jadi kita dapatkan secara visualisasi bentuknya sama, hanya saja titik-titik yang hitam tadi itu diberi warna sesuai dengan kelasnya masing-masing ya. Jadi kalau tadi semuanya hitam, tapi kan dari semua yang hitam itu ada yang masuk ke kelas two-seater ya. Two-seater di sini diberi warna pink, berarti yang ini ya. Berarti kan data-data yang ini. Dan seterusnya sampai kelas ke 7 ya, SUV. SUV di sini diberi warna ungu ya. Jadi diberi warna ungu berarti data-data yang ini, yang ungu ini merepresentasikan data yang masuk ke dalam kelas SUV ya. Jadi di sini ggplot itu memberikan kita kemudahan ya, misalkan kita mau menambahkan variabel ketiga seperti ini ya, kita petakan misalkan kita visualisasikan dalam bentuk warna ya si kelasnya. Atau kita juga bisa memetakan variabel kelas tadi tidak menggunakan warna, tetapi misalkan kita menggunakan bentuk ya atau shape. Jadi argumen yang color tadi kita ganti menjadi shape, artinya untuk variabel kelas ya, kelas tadi kita representasikan dengan bentuk yang berbeda-beda ya. Kalau kita perhatikan di dalam tampilan grafiknya ada yang bentuknya diberikan bentuk lingkaran, ada segitiga, ada kotak plus, kemudian ada kotak X, kemudian ada tanda bintang dan seterusnya ya. Jadi ini juga bisa kita gunakan perintah atau argumen shape ya untuk memetakan variabel class ya. Cuman bisa diperhatikan di sini ketika kita memberikan argumen shape ya kepada variabel class,
di sini R itu memberikan warning ya. Jadi dia menyatakan atau memberikan peringatan bahwa untuk bentuk shape ini dia hanya memberikan bentuk sampai dengan 6 kategori ya. Jadi kalau bisa dilihat di sini dia maksimum hanya punya 6 bentuk 6 bentuk shape-nya ya. Hanya ada 6 bentuk. Sedangkan data kita itu kan punya ada 7 ya. Kelasnya kan ada 7. Jadi di sini ada keterbatasan kalau kita mau menampilkan atau memetakan variabel class dalam bentuk shape, maksimal kelas yang kita punya itu ada 6 ya. Jadi kalau kita punya kelasnya itu atau kategorinya lebih dari 6, seperti contoh di sini kan kelasnya ada 7 kategori, dia tidak akan memberikan bentuk apapun untuk variabel yang ke-7, ke-8 dan seterusnya ya. Jadi variabel atau jadi kategori yang di atas 6 itu dia tidak akan digambarkan karena dia terbatas, bentuknya itu hanya sampai dengan 6 bentuk ya. Jadi SUV di sini tidak ditampilkan karena tadi ya keterbatasan bentuknya itu hanya sampai 6 ya. Jadi kalau kategori dari variabelnya di bawah 6 atau sama dengan 6 itu bisa kita pakai shape, tapi kita jangan pakai shape kalau kategorinya lebih dari 6. Atau cara lain memetakan variabel ketiga, ada pilihan kita bisa menggunakan transparansi ya. Jadi transparansi ini artinya datanya titik-titiknya itu nanti dikategorikan berdasarkan ukuran transparansi yang berbeda ya. Jadi transparansi ini argumennya kita bisa menggunakan argumen alfa. Jadi si kelas yang tadi kan sebelumnya kita pakai shape dan juga kita pakai color, sekarang kita ganti alpha. Jadi alpha sama dengan kelas ya. Jadi kelasnya kita bisa lihat ya. Ada yang paling transparan ya, yang paling transparan itu untuk kelas two seater sampai dengan yang tidak transparan itu adalah kelas SUV ya. Jadi untuk sebaran data ya, scatter plot data yang sama, hanya saja tadi masing-masing titiknya itu dikategorikan berdasarkan kelas masing-masing sesuai dengan transparansinya ya. Cuman sekali lagi di sini ketika kita menggunakan alpha, R itu memberikan warning di mana biasanya alpha itu kita pakai, atau maksudnya alpha itu tidak disarankan kalau kita gunakan untuk variabel discrete ya. Jadi seperti ini, variabel discrete atau kategori itu tidak dianjurkan. Biasanya kita pakai alpha kalau variabelnya itu berupa variabel continue ya. Class ini kan bukan continue ya, dia berupa variabel kategori. Jadi kalau misalkan kita petakan variabel ketiganya adalah variabel continue, itu disarankan kita bisa pakai alpha ya. Kemudian selain alpha, selain color, selain shape, kita juga bisa memetakan variabel ketiga ya, atau memetakan kelompok datanya berdasarkan kelas itu dengan menggunakan perintah size ya. Jadi kita ganti size, artinya setiap kelas itu kita representasikan dengan ukuran titik yang berbeda ya. Jadi ukuran titiknya ada yang paling kecil sampai dengan yang paling besar yaitu SUV. Ya, jadi bisa dilihat seperti ini. Cuman di sini juga sama, ada warning juga. Biasanya untuk menggunakan argumen size itu tidak disarankan untuk variabel discrete ya. Jadi size itu biasanya dianjurkan sama seperti alpha, transparansi itu kalau berupa variabel continue. Ya, jadi kalau continue kan itu nanti representasinya interpretasinya lebih mudah ya. Jadi ketika variabel continue, kalau variabel continue semakin besar, berarti representasi data di sini juga semakin besar ya. Jadi kalau variabel ketiganya continue itu lebih mudah untuk ditafsirkan ya. Tapi kalau kita lakukan seperti ini juga tidak salah. Cuman ya tadi ya, karena secara interpretasi itu akan lebih mudah dipahami kalau variabel ketiganya itu berupa variabel continue ketika kita mau menggunakan argumen size di sini. Nah kemudian
Untuk variabel ketiga tadi ya, kelas, ketika kita mau tambahkan ke dalam plot ya, ke dalam layer, itu juga memungkinkan kita petakan ke beberapa atribut estetik yang berbeda ya. Jadi kita masih menggunakan perintah yang sama ya, ada variabel yang dipetakan ke sumbu X dan sumbu Y. Cuma di sini variabel ketiga kelasnya ini kita petakan ke beberapa atribut seperti ke color, kemudian shape-nya juga sama dengan kelas. Berarti di sini kita gunakan dua atribut ya. Itu juga mungkin kita lakukan ya. Jadi artinya apa di sini? Kita meminta R atau kita meminta ggplot untuk mengkategorikan kelasnya, di mana masing-masing kelas itu nanti kita berikan warna yang berbeda dan juga bentuk yang berbeda ya. Jadi ini seperti kombinasi ya, kombinasi warna dan bentuk yang berbeda ya. Jadi kalau kita lihat di sini ya, two seater kita kasih warna yang berbeda dan bentuk yang berbeda, lingkaran dan warnanya pink ya, dan seterusnya ya. Cuma di sini sama ya, masih ada warning karena tadi ya, karena umumnya kalau shape itu kan hanya bisa kita pakai maksimum itu kalau hanya 6 kategori ya. Nah, variabel ketiga ya yang kita petakan itu kan dipetakan ke pemetaan estetik itu menggunakan argumen di dalam perintah atau fungsi AS ya. Jadi tadi di dalam AS kita tuliskan color sama dengan class, atau tadi misalkan shape sama dengan class dan lain sebagainya ya. Sementara kita juga bisa memetakan estetik secara tetap ya, fix estetik itu di luar fungsi AES ya. Sebagai contoh, ini kan tadi masih sama ya, perintahnya ggplot, kemudian geopoint X-nya dan Y-nya. Cuma sebelumnya kan color itu kita tuliskan di sini ya, di dalam salah satu argumen AES. Nah, kalau kita tuliskan color ini di luar ya, seperti ini. Artinya kita mau memberikan pemetaan untuk warna yang kita berikan di sini ya. Jadi kalau color sama dengan red, berarti kita minta semua titiknya itu kita fixkan warnanya adalah warna merah ya. Jadi harus bisa dibedakan ketika kita memasukkan pemetaan estetik color di dalam AES, artinya kita memberikan atau kita mengkategorikan datanya berdasarkan kelas ya, atau berdasarkan variabel ketiga, dan kita pengkategorikannya itu dibedakan berdasarkan warna. Tetapi ketika colornya kita tuliskan di luar perintah AES, artinya kita mau memberikan warna yang tetap fix ya. Contohnya misalkan di sini kita minta untuk diberikan warna merah. Nah, ini ada sedikit latihan ya, nanti mungkin bisa dicoba ya, tidak akan saya bahas di sini. Nanti mungkin jika ada kesulitan nanti bisa kita diskusikan, bisa nanti di Google Classroom atau di grup WA ya. Nanti silakan dicoba untuk latihan ini. Nah, kemudian tadi ada juga saya sebutkan di awal ada faceting ya. Jadi faceting ini adalah teknik untuk membuat beberapa subplot yang menunjukkan subset yang berbeda dari data ya. Jadi salah satu dari teknik faceting ini ada perintahnya, kita bisa menambahkan layer baru. Nanti ketika kita menggunakan ggplot ada namanya facet grid ya. Jadi ini kalau kita pakai facet grid ini nanti memungkinkan kita untuk menspesifikasi sampai 2 variabel ya. Jadi satu untuk kolom grid dan satu untuk baris grid. Jadi faceting ini mirip seperti pemetaan variabel ketiga ya, cuman kalau pemetaan pada variabel ketiga kan datanya itu kita kategorikan tetapi masih dalam satu plot besar yang sama ya. Jadi seperti tadi ya, seperti plot besar tadi
kita dari data-data yang kita sudah tampilkan dengan ggplot tadi kan kita kategorikan ya. Misalkan bagian sini adalah kelas two-seater, kita kasih warna berbeda dan seterusnya sampai ada 7 kelas ya, karena variabel kelasnya itu kan terdiri dari 7 kategori. Nah, fast setting juga intinya sama ya, kita mau membagi data sesuai dengan kategori variabel ketiga yang mau kita buat menjadi beberapa subplot ya. Jadi contohnya tadi atau contohnya di sini ya, ketika kita menggunakan facet grid ya, ini masih perintah dasar, kita pakai ggplot, kemudian argumennya adalah data. Kemudian geopoint kita membuat scatter plot, di mana ini masih sama argumennya. Kita mau memetakan displacement ke sumbu X dan HWY ke sumbu Y ya. Nah, kemudian kita tambahkan, artinya kita mau menambahkan layer baru di mana datanya itu mau kita pecah berdasarkan variabel ketiga yang kita spesifikasi di dalam argumen facet grid, yaitu kelas ya. Jadi artinya kita bagi, karena kelasnya itu ada 3 kategori, ada 7 ya. Kelasnya itu ada 7 kategori, artinya data utama kita pecah menjadi 7 kategori berdasarkan kategori di bawah variabel kelas ini ya. Jadi kita punya kategori 1 two-seater, compact sampai dengan SUV ada 7. Kemudian masing-masing subdata tadi kita lihat ya, atau kita petakan sumbu X-nya tadi kan kita tampilkan displacement-nya, kemudian Y-nya ini adalah HWY-nya ya. Dan ini kita lakukan untuk setiap 7 kategori dari variabel kelas ini. Jadi yang kita lakukan di facet grid ini mirip ya, seperti kita memetakan variabel ketiga dengan menggunakan estetik seperti color atau seperti shape atau seperti size ya. Cuman kalau tadi kan kita mengkategorikan atau mengelompokkan datanya masih kita kelompokkan dalam satu visualisasi atau dalam satu gambar utama, gambar yang sama ya. Nah, kalau di sini kita mengelompokkan, mengkategorikan berdasarkan variabel kelas, ada 7 kategori. Cuma sekarang kita memvisualisasikannya ke dalam subplot yang berbeda ya, ke dalam plot yang berbeda. Jadi kita punya 7 plot karena kita ada sebanyak 7 kategori. Nah, tadi seperti yang sudah saya sampaikan, facet grid ini memungkinkan kita untuk menampilkan atau mengkategorikan atau memecah data kita menggunakan 2 variabel yang berbeda ya. Jadi di sini kita kelompokkan datanya bukan hanya berdasarkan kelasnya, tetapi berdasarkan tahun ya. Jadi nanti kalau kalian amati datanya, itu kelasnya ada 7, data tahunnya itu ada 2 ya, tahun 99 dan tahun 2008. Jadi dengan menggunakan atau menambahkan tahun ya ke dalam template ggplot ini, jadi kita tuliskan year tilde class, artinya kita mau membuat subplot ya, kita membuat subplot berdasarkan kombinasi tahun dan kelas yang berbeda ya. Jadi tahun 99 tentu kan ada ke-7 kategori ini ya, ada two-seater sampai dengan SUV. Begitu juga tahun 2008 masing-masing kelas ini juga ada, ya ada 7, berarti total kita punya 14 plot ya. Jadi dari 14 plot ini kita menampilkan bagaimana hubungan antara displacement-nya dengan HW-nya ya, kita gambarkan seperti ini. Nah, jadi di sini bervariasi ya, ada yang datanya cuma 2, ini artinya pada tahun 99 itu hanya ada 2 jenis mobil, hanya ada 2 mobil yang termasuk ke dalam kelas two-seater ya. Kemudian mungkin dari sini yang paling banyak mungkin pada tahun 2008 di mana kelasnya itu adalah SUV ya. Dari sini juga terlihat polanya bagaimana. Ini sebagian besar kalau kita pecah berdasarkan kategori kelas sama tahun pembuatan, kecenderungannya sama ya. Ini polanya dia turun ya. Ada, atau dengan kata lain
hubungannya itu adalah negatif. Ya. Tadi kita sudah merepresentasikan data itu dengan menggunakan geopoint ya, atau menggunakan titik-titik. Nah, selain geopoint, kita juga bisa merepresentasikan titik-titik data tersebut dengan garis yang diperhalus ya. Atau di sini kita sebut dengan geosmooth ya. Di sini geosmooth. Jadi di sini kita masih menggunakan template yang sama. Pertama ggplot, kemudian datanya ya. Ditambah, kita tambahkan layer, tadi kita pakai geopoint, sekarang titik-titik tadi kita mau perhalus ya, karena kita ingin melihat bagaimana trennya, tren datanya kalau kita perhalus. Kita tambahkan geosmooth, kemudian argumennya masih sama ya. X-nya adalah displacement-nya, kemudian sumbu Y-nya adalah HWY ya. Nah, di sini memberikan ada semacam message ya, pesannya di sini. Untuk geosmooth, di sini metode yang dipakai adalah metode Loess ya. Jadi kalau kita menggunakan atau kita running perintah ini, kita dapatkan plot yang ditampilkan di sini. Kita bisa lihat ya, bahwa di sini juga seperti yang kita amati berdasarkan pola titik-titik itu kan ada kecenderungan turun ya. Jadi dia ada trennya turun seperti ini ya. Kemudian dia naik di sini ya. Nah, kalau misalkan kita tidak ingin menampilkan daerah abu-abu yang di sini kan ada daerah abu-abu yang di sini ya. Daerah abu-abu ini menyatakan daerah selang kepercayaan. Ya, selang kepercayaannya kalau tidak ingin kita tampilkan, itu sederhana, kita tinggal memberikan perintah SE. SE ini singkatan dari standar error. Jadi kalau standar error sama dengan false, artinya kita tidak ingin mengeluarkan standar errornya atau selang kepercayaan ya. Dan ini harus diperhatikan bahwa SE-nya ya ini kita tuliskan di luar argumen dari fungsi AES. Kemudian nah tadi ini kan kelebihan dari ggplot ya, dimana kita bisa selalu menambahkan layer yang berbeda ke dalam plot yang sama ya. Jadi tadi kita sudah menggambarkan geosmooth ya, atau kita sudah perhalus ya pola dari titik data. Ini tadi perintah yang sudah kita tuliskan tadi ya, dimana kita tidak ingin menampilkan selang kepercayaan ya. Kemudian saya berikan tambah perintah tambahkan layer baru dengan menuliskan operator tambah, artinya kita mau menambah layer baru ke dalam plot yang tadi ya. Kita tambahkan layer baru yaitu berupa geopoint, artinya kita mau menampilkan scatter plot tadi ke dalam grafik yang tadi kita perhalus ya. Jadi kita tambahkan layer baru, di mana yang sebelumnya hanya berupa garis yang diperhalus, kita tambahkan layer baru berupa titik-titik ya. Jadi ini tadi ya kelebihan dari ggplot ya, kita bisa selalu menambahkan layer yang berbeda ke dalam plot yang sama. Jadi dari sini kan kalau kita tambahkan layer titik itu jelas lebih kelihatan ya, kenapa kok geosmooth itu dia polanya turun kemudian naik ya, karena berdasarkan data di awal dia memang turun ya, titik-titiknya turun, tetapi ketika displacementnya semakin tinggi ternyata dia ada kecenderungan menaik ya, atau meningkat. Nah di sini kita juga bisa memetakan variabel ketiga ya. Ada DRV. DRV ini singkatan dari drive type ya. Jadi ada 3 kategori dari drive type. Yang pertama ini bisa kalian lihat juga pada legend dari diagram yang ditampilkan di sini ya. Jadi DRV itu ada 3 kategori. 4 ini menyatakan adalah 4 wheel, kemudian F ini menyatakan front wheel, sedangkan R-nya ini adalah rear wheel ya. Jadi DRV-nya di sini ada 3 kategori. Jadi berbeda seperti sebelumnya, sebelumnya kan kita menambahkan variabel ketiganya adalah variabel kelas ya. Nah sekarang kita pakai variabel yang berbeda,
ada drive type ya, terdiri dari 3 kategori. Kemudian di sini yang mau kita lihat idenya sama ya, ketika kita menambahkan variabel ketiga, artinya kita mau mengkategorikan data sesuai dengan kategori dari variabel yang ketiga ya. Jadi di sini kita masih menggunakan geom smooth ya, data yang diperhalus, argumennya masih sama ya, x sama dengan displacement, y-nya HWY. Kemudian kita tambahkan argumen line type ya, jadi jenis garis yang berbeda untuk ketiga drive type ya. Jadi nanti kita punya 3 garis yang berbeda karena kategori dari variabel DRV ini ada 3 kategori ya. Nah, apa yang terjadi ketika kita menambahkan argumen atau kita menambahkan variabel ketiga ke dalam geom smooth ya. Ini bisa dilihat hasilnya seperti ini ya. Apa yang bisa kita tafsirkan dari bentuk diagram ini ya. Jadi pertama karena kita menambahkan variabel ketiga, berarti di sini datanya itu kita perhalus ya. Titik-titiknya itu kita perhalus berdasarkan ketiga kategori dari variabel DRV ya. Jadi kalau kategorinya adalah four wheel, berarti dia berarti bisa kita lihat ya polanya yang ada di bawah ini, garis lurus seperti ini ya, garis yang tidak putus-putus seperti ini. Kemudian kalau front wheel, berarti ini adalah yang ini ya, front wheel itu yang ini ya. Sedangkan untuk rear wheel, mungkin front wheel itu yang ini ya, front wheel itu yang atas karena putus-putusnya lebih kecil ya. Sedangkan yang rear wheel itu putus-putusnya lebih besar garisnya ya. Jadi ada 3, bisa kita amati polanya seperti ini masing-masing dari kategori DRV ya. Nah, dari data yang ini ya kita bisa menambahkan layer. Kenapa sih kok pola smoothingnya trennya seperti ini ya? Untuk melihat kenapa trennya seperti ini, kita tambahkan layer baru di mana kita tampilkan data yang berupa titik-titik tadi ya. Kita sesuaikan representasinya berdasarkan kategori dari DRV ini ya. Jadi apa yang kita lakukan? Kita punya plot yang sama seperti tadi ya. Jadi kita punya ggplot sama geom spotnya masih sama seperti slide sebelumnya. Cuma sekarang kita tambahkan layer baru karena kita mau menambahkan titik-titik tadi ya. Kita tambahkan titik-titik data tadi ke dalam diagram ggplot tadi. Cuman kita tampilkan titik-titiknya itu kita kategorikan berdasarkan warna ya, berdasarkan kategori DRV. Ya. Jadi di sini kalau kita tampilkan yang semula tadi hanya berupa garis yang diperhalus, ada 3 garis yang berbeda. Sekarang ada layer baru di mana kita tambahkan titik-titik ya. Jadi kalau dari sini kan terlihat ya, kenapa untuk yang four wheel dia trennya itu di bawah front wheel sama rear wheel. Ya karena berdasarkan titik-titik datanya yang ditunjukkan oleh warna pink, dia sebaran datanya ada di bawah. Ya seperti ini. Kemudian untuk yang front wheel, ini titik-titiknya warna hijau. Kenapa dia polanya ada di sebelah kiri atas? Ya karena tadi sebaran datanya juga ada di sebelah kiri atas. Ya. Kemudian untuk yang rear wheel ditunjukkan oleh titik-titik warna biru. Dia juga sebarannya ada di kanan atas ya, ada di sini. Ya, makanya juga smoothing datanya diperhalusnya juga ada di daerah yang sama seperti ini ya. Oke, saya kira itu ya untuk gambaran singkat ya, bagaimana kita coba memvisualisasikan data dengan menggunakan ggplot ya. Jadi sampai materi di sini kita baru membahas 2 jenis diagram ya. Jadi pertama menggunakan geom point, kemudian juga kita bisa menggunakan geom smooth, dan juga kita bisa mengkombinasikan ya, atau memberikan layer geom smooth dan geom point pada satu diagram yang sama yang bisa kita kombinasikan. Nanti untuk pertemuan berikutnya nanti kita akan bahas bagaimana kalau kita mau membuat misalkan histogram,
box plot, kemudian bar chart ya dengan menggunakan ggplot.